Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Pojok Taika. Di podcast ini nanti kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama mahasiswa, dosen, alumni, dan berbagai kalangan inspiratif. Tema podcast kali ini yaitu tentang prestasi. Hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat jauh sekali, yaitu dari Pulau Sulawesi. Narasumber kita adalah mahasiswa STAI Al-Kamal Sarang yang telah mengikuti lomba tingkat nasional. Sudah ada di samping saya yaitu Kak Ismi Awalia. Selamat sore Kak Ismi. Selamat sore. Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik, sehat. Sebelumnya mungkin Kak Ismi boleh perkenalkan diri terlebih dahulu kepada para audiens. Perkenalkan, nama saya Ismi Awalia, berasal dari Sulawesi Tengah. Prodinya Manajemen Pendidikan Agama Islam. Kemudian semester 1, domisili saya Pondok Pesantren Al-Mahadi, Desa Sulo, Kecamatan Sedan. Oke, sebelum kita bertanya-tanya lebih jauh nih Kak Ismi, aku mau tanya dulu nih, kok bisa sih jauh-jauh dari Sulawesi ke Pulau Jawa ini dan berkampus di STAI Al-Kamal Sarang? Awalnya memang gak ada rencana untuk kuliah di Jawa. Cuman kan pas saya mondok di Sulawesi itu ada tawaran beasiswa sama kiai di sana. Terus saya ikut beasiswa santri berprestasi. Tapi karena saya pengiriman berkasnya lambat, jadinya pas pengetesan ke pesantren saya nggak ikut, langsung tes kedua, jadinya nggak lolos. Nah di situ tadinya mau berhenti setahun, mau kuliah di Sulawesi aja, cuman karena sama kiai sudah disuruh di Jawa aja biar sambil mondok lagi, jadinya didaftarkan di Al-Kamal sini. Jadi terus gimana sih perasaan Kak Ismi ketika datang di Pulau Jawa, terus cara adaptasi dan lingkungannya mungkin berbeda lah dari Pulau Sulawesi gitu? Awalnya kaget sama lingkungannya, sama orang-orangnya, dari bahasanya juga kan nggak dipahami. Terus sama di pondoknya juga kan beda dengan yang pondok di Sulawesi. Jadi awal-awalnya nggak betah, inginnya pulang, tapi karena niat juga mau ingat juga disuruh dari Pak Kiai itu, jadinya ya bisa. Mungkin itu awal mula di Jawa mungkin pasti butuh adaptasi ya. Iya. Terus kita akan lanjut ke pembahasan tema kali ini ya. Lomba yang diikuti Kak Ismi itu sendiri bisa diceritakan, lomba apa sih Kak Ismi kok sampai bisa di tingkat nasional? Lomba itu chef tingkat boarding school, tingkat pesantren. Jadi itu diadakannya di tahun 2022. Itu pertama kali diadakan. Nah, terus itu itu kan prosesnya harus seleksi dulu. Nah, jadi pas tahun 2022 itu nggak ada penyeleksian, dia langsung lomba ke tingkat nasional. Tapi karena mungkin itu bagus dipertahankan setiap tahun, jadinya diadakan lomba tingkat seleksi tingkat, ada Indonesia bagian timur, bagian Jawa dengan bagian Sumatera. Nah terus alhamdulillah pas di bagian Indonesia bagian timur itu dapat juara 1. Jadinya kemarin dibawa lagi ke tingkat nasional, dapat juara 3 itu di Jakarta. Tema lombanya sebenarnya tentang apa sih dan kategorinya apa aja? Tema lombanya tentang pesantren, kategorinya itu ada profesional, ada pesantren, dengan itu profesional dan pesantren itu ada dua, ada yang tim dengan ada yang sendiri. Jadi yang profesional ada yang tim kayak 3 orang yang masak. Terus tingkat pesantrennya ada yang 3 orang juga. Terus profesionalnya ada yang sendiri, terus pesantrennya juga ada yang sendiri. Oke, ini lomba tentang memasak ya? Iya. Memasaknya itu bisa diceritakan, lomba memasaknya seperti apa gitu? Apa yang dimasak gitu? Oh, lomba memasaknya itu kan temanya kan saya bawanya pesantren, jadi apa-apa harus
yang saya bawakan masak itu harus apa yang dimasakkan di pesantren, nggak boleh di luar dari apa yang dimasak dari pesantren. Contohnya kemarin saya masak nasi putih dengan bunga telang. Seperti apa itu? Mungkin bisa dideskripsikan sedikit. Pengolahannya sama kayak buat nasi kuning, cuman kan nasi kuning kan ditaruhnya kunyit. Nah ini ditaruhnya bunga telang, jadi apa namanya warnanya yang berubah, cuma rasanya tetap sama kayak nasi kuning. Dia ditaruh santan, bawang putih. Bunga telang? Iya. Bunga telang itu apa sih? Apa ciri khas dari Sulawesi atau bagaimana? Soalnya saya kan dari Pulau Jawa ya, Iya. belum pernah dengar kayaknya bunga telang itu apa. Ya itu bunga telang kan apa gizinya tinggi, jadi itu bunga liar, cuman kan apa namanya di Sulawesi itu udah dibudidayakan, jadinya apa namanya dicampurkan dengan nasi kayak gitu. Kalau persiapan diri sendiri dari Kak Ismi sebelum mengikuti lomba itu seperti apa? Persiapannya ya awalnya nggak ingin karena nggak bisa masak. Cuman karena dari Pak Kiai sudah disuruh, ayo ikut aja lomba kayak gitu. Apa namanya ya tambah-tambah pengalaman kayak gitu. Jadinya karena disuruh juga, jadi siap nggak siap ya harus mau terus belajar. Tapi sekarang jadi suka kayak gitu. Karena lomba itu jadi suka. Tadi bilangnya nggak bisa masak ya? Iya. Apakah ketika mengikuti lomba itu pertama kali memasak atau sebelumnya emang udah pernah, cuma nggak jago-jago banget lah? Iya. Sebelumnya udah pernah, cuma masaknya ringan, nggak masak kayak yang lomba itu. Biasa. Terus dari Pak Kiainya sendiri kok sampai merekomendasikan Kak Ismi gitu? Emang sebelumnya apakah udah pernah lihat Kak Ismi masakin Pak Kiainya apa gimana gitu? Iya, karena kan pas saya kan sekolah di SMK di Pondok. Nah, terus kan masing-masing kelas tuh harus punya usaha. Nah, di kelas saya kan ada usaha keripik labu madu, keripik pepaya dengan keripik daun bayam. Nah, itu kan rekomendasinya dari saya, jadi mungkin dikiranya Pak Kiai bisa masak kayak gitu loh. Padahal kan ya belum tentu bisa. Kesan Kak Ismi sendiri ketika sudah mengikuti lomba ya, dan juga mendapatkan juara kan ya, itu seperti apa? Ya bangga sama diri sendiri, senang juga jadi ada teman baru, pengalaman, terus jadi bisa kenal sama chef-chef di luar, terus chef-chef yang udah ahli kayak gitu. Emang ketika lomba itu ada chef yang cukup terkenal, bisa disebutkan siapa gitu chefnya? Di situ yang saya ingat karena yang paling akrab itu ada Chef Nana, terus ada Chef Anes, kemudian itu aja sih. Yang lainnya itu chef yang dari luar, yang dari Malaysia, Bangladesh, kemudian dari Singapura. Jadi nggak terlalu diingat namanya. Gitu. Jadi chefnya juga sampai dari luar Indonesia juga. Iya. Bahkan sampai sekarang dari chef-chef yang tadi disebutkan, apakah masih menjalin hubungan untuk bertanya-tanya, untuk hal-hal masak lah atau bagaimana? Iya, alhamdulillah masih. Dari chefnya tuh selalu ngasih buku panduan kayak ini dibelajari biar bisa lanjut lagi ke apa namanya tahap selanjutnya kayak gitu. Menurut Kak Ismi sendiri nih, kunci keberhasilan agar tetap semangat ketika menghadapi kompetisi atau lomba sampai mendapatkan hasil yang diinginkan itu apa? Percaya dirinya itu harus kasih tinggi, terus kita harus nomor satukan tuh ininya buat pengalaman, jangan kayak kita tuh ngejar menang kayak gitu, karena kan menang kalah kan tuh udah biasa, jadi ya nambah ilmu aja, nambah teman, nambah pengalaman kayak gitu. Lalu harapan Kak Ismi sendiri untuk kita-kita ini agar bisa mengikuti jejak langkahnya Kak Ismi lah, agar tidak gentar atau takut ketika mengikuti lomba-lomba kayak gitu apa? Ya harus siap mencoba. Maksudnya kalau ada lomba-lomba begitu ya diikutin aja, jangan kayak takut nanti nggak bisa atau takut nanti nggak menang atau bagaimana, itu nanti urusan belakang. Intinya kita coba, karena kan pasti dengan kita coba lomba itu walaupun kita nggak bisa, tapi walaupun nanti nggak juara ataupun juara kan tetap
bakal ada manfaatnya, bakal tetap ada faedahnya kayak gitu loh. Jadi ya harapannya ya jangan berhenti untuk mencoba. Baiklah, itulah bincang-bincang santai kita di podcast kali ini bersama Kak Ismi Amalia yang telah menjuarai lomba di tingkat nasional. Semoga kita dan para audiens sekalian tetap termotivasi dan semangat untuk tetap berprestasi ke depannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.